Hai guys, kembali lagi di acara podcast kesayangan kita bersama saya selaku host Sepira Rustina Puspita Putri. Jadi kali ini kita punya topik bahasan yang sangat menarik ya, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sudah bergabung juga di sini bersama kita narasumber yang sangat memahami tentang topik pembahasan kita kali ini ya. Silahkan Bidan Monita dan Perawat Agus untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Mbak Sapira, perkenalkan saya Bidan Monita Karlina. Saya bertugas di Pustu Tumbang Lawang. Selamat pagi Mbak Sapira dan Mbak Monita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Agus Setiawan, perawat Pustu Teong Papari. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Langsung saja ke topik pembahasan ya. Ya Bidan Monita, sekarang ini sedang maraknya ya digalangkan manajemen ASN, Smart ASN. Apalagi situasi negara kita ini yang sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut Bidan Monita, manajemen ASN itu sendiri sebenarnya apa sih? Manajemen aparatur sipil negara yaitu pengelola aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh oke, itu untuk manajemen ASN ya. Lalu fungsi dan tugas ASN itu sendiri apa saja ya? Iya, fungsi dan tugas seorang ASN itu ada 3. Mungkin kita bahas fungsi seorang ASN dulu ya Mbak Sapira ya. Yang pertama, fungsi seorang ASN itu yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas seorang aparatur sipil negara juga ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh iya Bidan Monita, seperti yang telah kita ketahui ya, kalau ASN ini kan terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. Kira-kira kedua profesi ini tuh sama atau beda ya? Oh ya Mbak Sapira, PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dengan ketentuan undang-undang. Untuk hak masing-masing mempunyai hak. Hak seorang PNS yaitu memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K ini yang membedakan dengan PNS yaitu dia tidak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua saja, itu saja perbedaannya. Oh, jadi yang membedakan itu hanya terkait reward berupa tunjangan pensiunan itu ya. Tentunya untuk mendapatkan hak ini ada tugas atau kewajiban yang sepatutnya kita sebagai ASN lakukan. Bisa Bidan Monita berbagi dengan kita semua terkait kewajiban-kewajiban ini? Iya Mbak Sapira, kewajiban seorang ASN itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23. Di sana menyebutkan ada 8 kewajiban seorang ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, sangat menarik sekali ya tentang manajemen ASN ini. Kemudian dari Perawat Agus sendiri, saat kita membahas manajemen ASN ini juga sering kali disangkut pautkan dengan Smart ASN. Smart ASN itu sendiri apa sih? Oke, jadi yang disebut Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Itu dapat dikatakan telah menjadi ASN yang smart itu dinilai dari mana ya? Jadi dalam Smart ASN terdapat nilai-nilai diantaranya integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, memiliki jaringan yang luas. Implementasi atau aksi nyatanya nih dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengamalkan Smart ASN ini bagaimana ya? Dari segi integritas, kita wajib menanamkan jiwa integritas tinggi, yaitu dengan melaksanakan tugas dengan jujur, konsisten, disiplin. Kemudian dari segi nasionalisme, kita sebagai ASN harus memiliki rasa kebangsaan atau cinta terhadap bangsa. Sebagai contoh, bangga sebagai warga negara. Lalu dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi kita saat ini, apalagi kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0, bagaimana implementasi Smart ASN ini sih khususnya dalam dunia kerja? Sebelumnya, kita membuat laporan harus menulis manual di lembaran format laporan sehingga memakan waktu lama dalam pengiriman. Dengan Smart ASN, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam pelaporan dalam bentuk soft file dan mengirimnya via online. Dan ini juga otomatis tersimpan di perangkat kita sehingga penyimpanan berkas kita pun lebih aman. Baik, dari pemaparan narasumber kita tadi dari Bidan Monita tentang manajemen ASN dan juga Perawat Agus tentang Smart ASN ya, dapat saya simpulkan bahwa manajemen ASN itu bertujuan untuk membentuk para pegawai ASN yakni PNS dan P3K yang profesional yang nantinya diharapkan para ASN ini bebas dari intervensi politik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan pastinya memiliki etika profesi. Dan juga diharapkan setiap ASN ini dapat menjadi seorang ASN yang smart dalam merespon perkembangan teknologi dan informasi demi kinerja pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien sesuai yang sudah disampaikan oleh Mas Agus tadi. Baiklah guys, itulah topik pembahasan kita kali ini ya yang sangat menarik bersama narasumber kita juga yang tentunya sangat smart. Oke, jangan lupa untuk subscribe, nonton, like, dan komen channel kami ya untuk konten-konten lainnya yang juga sangat menarik tentunya. Smart ASN.